Terdapat sebuah desa di kaki gunung yang megah. Namanya Desa Rimba Hijau. Desa ini asri dan damai. Penduduknya hidup rukun dan bahagia. Tetapi di balik kedamaian itu, ada bayangan hutan larangan. Hutan itu lebat dan misterius. Penduduk desa percaya bahwa hutan itu dihuni makhluk gaib. Konon, mereka adalah penjaga hutan. Mereka menjaga keseimbangan alam. Masyarakat dilarang memasuki hutan tersebut. Mereka takut akan kemarahan para makhluk gaib. Hanya cerita-cerita mistis yang terdengar tentang hutan itu. Cerita turun-temurun dari nenek moyang. Banyak yang percaya, banyak juga yang ragu. Namun, satu hal yang pasti, hutan larangan tetap menjadi misteri. Hutan itu seperti teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Di Desa Rimba Hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Ia dikenal pemberani. Jiwa petualangannya tinggi. Damar selalu ingin tahu. Ia tidak mudah percaya dengan cerita mistis. Damar sering mendengar cerita tentang hutan larangan. Cerita-cerita itu diceritakan dengan penuh rasa takut. Tapi, Damar justru penasaran. Ia ingin membuktikan sendiri kebenaran cerita-cerita itu. Suatu hari, Damar memutuskan untuk memasuki hutan larangan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Ia ingin melihat sendiri makhluk gaib yang diceritakan orang-orang. Keputusan Damar membuat penduduk desa gempar. Mereka khawatir dengan keselamatan Damar. Mereka mencoba menghalangi Damar. Tapi, tekad Damar sudah bulat. Ia tidak akan menyerah. Malam bulan purnama tiba. Cahaya bulan menerangi Desa Rimba Hijau. Suasana hening mencekam. Semua orang terlelap, kecuali Damar. Dengan langkah mantap, Damar berjalan menuju hutan larangan. Ia membawa obor dan parang. Ia siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Semakin dalam ia melangkah, semakin gelap hutan. Udara terasa dingin dan lembab. Bau tanah basah menusuk hidung. Damar merasakan aura misterius menyelimuti dirinya. Namun ia terus melangkah. Rasa penasaran mengasah takutnya. Di dalam hutan, angin berbisik lirih. Suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan. Sesekali terdengar suara hewan malam. Suasana mencekam membuat bulu kuduk Damar berdiri. Namun, Damar tidak gentar. Ia terus melangkah maju. Ia yakin di balik kegelapan hutan ada sesuatu yang berharga menunggunya. Sesuatu yang akan memuaskan rasa ingin tahunya. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat aura misterius terasa. Damar seperti memasuki dunia lain. Dunia yang berbeda dengan dunia yang ia kenal. Dunia yang penuh rahasia dan keajaiban. Section 5. Pertemuan tak terduga Rinjani, sang penjaga hutan. Tiba-tiba, Damar melihat sesosok bayangan di balik pohon besar. Bayangan itu tinggi dan tegap. Matanya bersinar tajam. Damar terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti sedang diawasi. Perlahan, bayangan itu mendekat. Ternyata itu adalah seorang wanita tua. Wajahnya keriput. Tetapi sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ia mengenakan pakaian dari kulit kayu. Di tangannya ia memegang tongkat kayu. "Siapa kau? Berani sekali kau memasuki hutan larangan." Suara wanita itu menggelegar. Damar tersentak. Ia berusaha mengendalikan dirinya. "Maafkan saya, Nek. Nama saya Damar. Saya hanya ingin tahu apa yang ada di hutan ini," jawab Damar sopan. Wanita itu menatap Damar tajam. Section 6. Pesan penting dari penjaga hutan. Menjaga keseimbangan alam. "Namaku Rinjani. Aku adalah penjaga hutan ini," kata wanita tua itu. "Hutan ini bukan tempat untuk manusia. Hutan ini adalah tempat tinggal makhluk gaib. Kami menjaga keseimbangan alam." Damar tertegun. Ternyata cerita tentang penunggu hutan itu benar adanya. Ia memberanikan diri untuk bertanya, "Nek, apa maksudnya menjaga keseimbangan alam?" Rinjani menatap Damar dengan bijak. "Alam ini harus dijaga, Damar. Manusia tidak boleh serakah. Manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Jika manusia merusak alam, maka alam akan marah. Bencana akan datang. Manusia akan merasakan akibatnya," lanjut Rinjani. Section 7. Kembali ke desa, Damar membawa misi mulia. Damar termenung mendengar kata-kata Rinjani. Ia menyadari kesalahannya. Ia tidak boleh meremehkan alam. Ia harus menjaga alam. "Terima kasih, Nek. Saya berjanji akan menjaga alam," ucap Damar tulus. Rinjani mengangguk puas. "Baguslah kalau kau mengerti, Damar. Sekarang kembalilah ke desamu. Sampaikan pesan ini kepada semua orang," kata Rinjani. Damar mengangguk. Ia pamit kepada Rinjani dan berjanji tidak akan kembali ke hutan larangan. Damar kembali ke desa dengan hati penuh renungan. Ia tidak lagi takut dengan hutan larangan. Ia justru merasa bersyukur telah bertemu dengan Rinjani. Rinjani telah membuka matanya.
Ia telah menyadarkan Damar akan pentingnya menjaga alam. Section 8. Benih Harapan. Menanam pohon, menanam kepedulian. Setibanya di desa, Damar segera menemui kepala desa dan para tetua. Ia menceritakan pengalamannya di hutan larangan. Ia menyampaikan Pesrinjani tentang pentingnya menjaga alam. Awalnya, mereka tidak percaya dengan cerita Damar. Namun Damar meyakinkan mereka dengan penuh semangat. Ia menceritakan bagaimana Rinjani menyadarkannya. Ia menceritakan betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Akhirnya, penduduk desa pun tersentuh. Mereka menyadari kesalahan mereka selama ini. Mereka telah lalai menjaga alam. Mereka berjanji akan berubah. Mereka akan mulai menjaga alam. Bersama-sama, mereka menanam pohon di sekitar desa. Mereka membersihkan sungai. Mereka menjaga kebersihan lingkungan. Mereka hidup lebih harmonis dengan alam. Section 9. Warisan Damar, Desa Rimba Hijau dan Harmoni Abadi. Sejak saat itu, Desa Rimba Hijau berubah. Desa itu menjadi lebih hijau dan asri. Sungai-sungainya kembali jernih, udara segar kembali mereka hirup. Penduduk desa hidup lebih sehat dan bahagia. Mereka hidup berdampingan dengan alam. Damar menjadi panutan bagi penduduk desa. Ia terus mengingatkan mereka untuk menjaga alam. Ia mengajarkan anak-anak tentang pentingnya mencintai lingkungan. Kisah Damar dan hutan larangan menjadi legenda. Legenda yang mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga alam. Legenda yang mengajarkan mereka untuk hidup harmonis dengan alam. Legenda yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.